Baik, mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Menghilangkan memori masyarakat terhadap legasinya Pak Jokowi. Artinya kok bangsa ini menjadi bangsa keji ya? Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya secara administratif akhirnya batal. Batal, Bang. Mas Guntur, partai Anda menggugat KPU ke PT UN untuk yang menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ketika Pilpres. Peluang Anda untuk menang tanggal 10 nanti seperti apa? Ya semoga diterima. Artinya tetap berkeinginan untuk menang, untuk menggolkan. Ya kita kan melihat bahwa ada cacat ya dalam proses pendaftaran Gibran ya. Dari putusan MK, kemudian juga sebelum PKPU disahkan itu kan. Dan itu yang sekarang kami tuntut di PT UN. Dan semoga bisa diterima dan 10 Oktober kita akan sama-sama mendengarkan putusannya. Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Mangkat. Dan sebaliknya kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden gitu. Jadi tidak terlalu, artinya nggak mengganggu agenda nasional kita untuk tanggal 20 misalnya dilantik presiden tanpa wakil presiden. Bisa begitu tuh. Oke, Bang Boni, apakah Anda melihat rencana pertemuan dari Mega dan Prabowo ini juga terkait dengan dengan putusan PT UN tanggal 10 nanti? That's too sensitive, highly sensitive. Saya nggak terlalu mau komen yang begitu-begitu. Oke. Itu kan masuk ke wilayah spekulasi dan sudah tidak menarik lagi kita berspekulasi. Saya kira kita fokus saja pada realitas politik hari ini bahwa konsensus itu sangat dibutuhkan. Ya, karena bagaimanapun perbedaan di tataran elit, pada akhirnya juga yang akan kena imbasnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Pasti. Nah, maka supaya mencegah imbas-imbas yang buruk itu kita butuh konsensus. Nah, sekarang kita fokus bagaimana konsolidasi itu terbangun. Bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo melangkah bersama, ada Pak Jokowi di sana, ya supaya kita ke depan fokus sama-sama menatap Indonesia Emas 2045. Saya kira situ. Tapi kalau masuk ke wilayah yang sangat sensitif secara politis, saya kira Bung Rai mungkin lebih paham. Atau Mas brother saya Mas Guntur Romli atau Bung Noel. Oke, silakan Bung Noel. Saya malah mengkhawatirkan ketika ada opsi itu. Persis apa yang disampaikan Bung Niar mengabulkan gugatan spekulatif PDIP. Sekali lah ya. Oke. Yang dihancurkan bukan soal Gibrannya, tapi demokrasi yang menjadi sudah pilihan. Itu. Apakah bisa kita membatalkan pilihan yang sekian juta rakyat itu? Gitu. Artinya Anda menyayangkan langkah dari PDIP ya sangat disayangkan lah. Kita kan mau bicara tentang ke depan, bangsa ini kan nggak boleh lagi bicara tentang ke belakang. Kalau kita mau bicara tentang rekonsiliasi ya sudah lah. Makanya saya berharap pertemuan nanti itu ada hal yang jujur yang bisa dibicarakan. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara. Kalau kecuali bicara tentang soal kongko-kongko buat makan Indomie dan nasi goreng doang saya. Itu siapapun bisa lah. Tapi kan kita mau substansinya dari pertemuan itu yang paling penting. Tapi saya khawatir sekali kalau seandainya pernyataan itu ada gitu ya. Dan memang yang saya dapatkan informasinya ada gugatan ke Petun agar pelantikan Mas Gibran itu dibatalkan. Tapi menurut saya itu lebih berbahaya. Bahaya sekali gitu. Ketika skema itu ada. Gitu. Dan memang itu udah seliwaran. Jangankan soal skema Mas Gibran untuk tidak dilantik. Bahkan banyak sekali skema-skema terkait bagaimana memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi dengan pemilihnya, Jokowi dengan pendukungnya. Bahkan terakhir adalah bagaimana menghilangkan memori masyarakat terhadap legasinya Pak Jokowi. Artinya kok bangsa ini menjadi bangsa keji ya. Gitu. Itu saya nggak masuk ke nalar otak saya kayak gitu tuh. Oke. Dan saya pasti punya energi untuk melawan hal yang kayak busuk begitu. Kalau Soeharto ditap Soeharto terlibat kasus KKN itu menurut Anda setuju? Gimana? Soeharto terlibat KKN, TAP MPR dicabut, itu Anda setuju? TAP MPR dicabut?
MPR terkait dengan yang kemarin itu. Ya, keterlibatan. Setuju kita. Setuju. Kenapa? Loh itu tadi kan itu kan Soeharto bahkan Gus Dur juga dicabut semua. Itu kan terus produk rekonsiliasi. Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional, Anda Nah, setuju? saya nggak tahu soal itu. Yang kita sepakati bangsa ini harus rekonsiliasi. Kalau kita masih bicara tentang masa lalu, akhirnya warisan ke kawan-kawan mahasiswa ini ya konflik orang-orang tua aja terus. Kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kita harus sudah letih, bro. Kita ini sama-sama aktif 98. Yang diwariskan politisi tua itu adalah apa? Warisan konflik kebencian, dan itu kita tolak 98. Kalau kita masih menerima sekarang, kita menjadi generasi yang paling idiot dan paling bodoh. Dan saya tidak mau mewariskan itu dan saya menolak. Saya sebaliknya. Kalau saya sebaliknya, bagi saya harus tetap ada penghakiman kepada mereka yang tidak amanah terhadap amanat rakyat. Nggak bisa karena atas nama apa namanya tadi itu rekonsiliasi lalu menghapuskan semua berbentuk kejahatan mereka terhadap Republik. Memaafkan dengan mencatat mereka sebagai bagian dari penjahat itu dua hal yang tidak sama. Saya bisa memaafkan siapapun, tapi menghilangkan mereka sebagai orang yang jahat dari sejarah Republik nggak bisa. Artinya memaafkan tapi bukan melupakan. Bisa. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian bangsa ini dan generasi anak-anak muda kita nggak punya catatan tentang apa sih yang disebut dengan pemimpin gagal. Oleh karena itu, semua pemimpin di Republik ini pasti sukses. Betapapun mereka gagalnya. Karena kita selalu ingin menghapus kegagalan para pemimpin di Republik ini dengan catatan bahwa seolah mereka baik. Mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Nggak peduli apa yang disebut dengan nepotisme. Nggak peduli apa yang disebut dengan norma. Karena ia akan tahu semua apa yang dikritik 1 tahun terakhir ini terhadap dirinya akan dihapuskan oleh sejarah. Karena sejarah selalu mengatakan pemimpin tidak pernah salah. Kalau ada yang mengatakan pemimpin salah, itu adalah orang sirik seperti Rai Rangkuti. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rey. Kalau tadi Mas Boni, Anda sudah melihat dari Bang Rey seperti itu statementnya. Dari Bang Boni sendiri seperti apa? Anda sepakat? Kalau saya kira saya diundang hanya untuk membicarakan apakah Ibu Mega dan Pak Prabowo akan bersatu. Saya kira saya setuju kalau bersatu, kita harus sepakat itu. Arahnya ke sana, kalau lain-lain saya tidak tertarik. Ya, Mas, saya ingin menjawab tadi, merespon soal pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu. Tentu saja kita jangan membaca dari konteks spekulasi. Spekulasi misalnya soal putusan petun nanti kan tanggal 10 Oktober itu kan bukan dalam konteks itu tentu saja. Tapi kan PDIP yang kan kedua agar itu dikabulkan gugatan. Nanti saya jawab. Yang kedua juga bukan dalam rangka mau masuk dalam kabinet ya, dalam koalisi pemerintahan. Karena sampai sekarang putusan untuk masuk atau di luar pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Dan pertemuan itu ya pertemuan dua tokoh untuk mencarikan suasana. Ya karena ingin menghormati pelantikan Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober. Jadi tidak bisa dibaca. Nah kalau soal proses hukum itu pilihan pribadinya PDI Perjuangan untuk menghormati dan menghargai proses-proses hukum. Bagaimana proses dalam Pilpres itu masih ada masalah. Makanya saya sebut tadi bahwa ada residu yang masih belum selesai terkait dengan syarat-syarat pencawapresannya Gibran. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di situ ada pelanggaran etika. Ada sanksi untuk Ketua MK pada saat itu, pamannya Gibran. Dan juga PKPU juga belum diputuskan, tapi Gibrannya sudah diterima. Itu yang kita ingin menghormati bahwa proses hukum itu dengan menggugat ke PT UN. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu bagian pilihan sikap politik PDI Perjuangan. 2023 Mas Guntur keluar dari PSI gara-gara PSI merapat ke Pak Prabowo. Sekarang PDIP merapat juga ke Pak Prabowo. Apakah Anda juga akan resign dari PDIP? Enggak, karena beda konteks. Beda konteks. Ini kita menghadapi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau waktu PSI dulu saya kan masih calon presiden. Dan waktu itu saya juga disuruh partai saya waktu itu untuk mendukung Pak Ganjar. Tiba-tiba disuruh berubah. Saya nggak mau dong. Ya, ketika kita sudah punya pilihan, kita komit di situ, kita loyal di situ. Nggak bisa kita jadi kayak semacam boneka kemudian diubah pilihan. Bagi saya nggak mau. Gitu. Istiqomah ya? Ya itu pilihan politik. Baik, sebenarnya apa sih untungnya pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo nanti bagi masyarakat? Apakah menguntungkan ataukah justru merugikan secara demokrasi? Kami segera kembali.